Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hidup sampai dengan saat ini, dan tentunya kita harus merespon hal tersebut dengan banyak-banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tidak ada yang penting kecuali syukur kita kepada Allah atas kebaikan yang telah Allah berikan, Allah anugerahkan kepada kita. Maka syukur itu bukan karena hebatnya taat kita kepada Allah. Syukur itu bukannya karena kita hebatnya dalam takwa. Juga syukur itu bukan karena hebatnya kita dalam istiqomah. Tetapi semua ibadah yang kita lakukan, baik dari ruku, sujud, sholat berjamaah, sampai dengan kita mengikuti thalabul ilm semacam ini, yang paling hebat itu karena nasrullah, pertolongan Allah. Dan nasrullah itu diberikan kepada hambanya yang tentu yang bertakwa. Ada salah satu ayat di Al-Quran, yaitu surat Az-Zumar ayat 7. Allah tegaskan, wa in tashkuru yardahu lakum, dan jika kamu bersyukur niscaya Allah meridhoi bagimu. Salawat dan salam kita aturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabatnya, sahabatnya, para salafus soleh, tabi'in, tabi'in, dan kaum mukmin-mukminat yang istiqomah hingga akhir zaman, termasuk diri kita yang saat ini berkumpul di salah satu Baitullah ini, yang selalu mengikuti para salafus soleh. Maka doa kita kepada mereka ada ridwanullah alaihim. Ihwanul Islam ajunnahu wa yakum. Judul pada kultum pagi ini adalah Arba'atun Hurum, 4 bulan haram, dan nasihat dari Al-Fudail bin Iyad. Hari ini adalah tanggal 3 Dzulqa'dah. Berarti sudah 1 bulan lebih kita meninggalkan Ramadan. Dan bulan ini, bulan Dzulqa'dah, adalah termasuk dalam kelompok Arba'atun Hurum, 4 bulan haram. Seperti Allah tegaskan di surat At-Taubah ayat 36, Inna iddat syuhur indallahi asyar syahron. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan. Fi kitabillah ya ma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dalam ketetapan Allah, di waktu Allah menciptakan langit dan bumi, dan diantaranya ada 4 bulan haram. Apa saja itu? Bulan Dzulqa'dah saat ini, dan insya Allah bulan depan Dzulhijjah. Setelah itu Muharram, dan agak jauh pada
bulan ketujuhnya adalah bulan Rajab. Ikhwatal Islam wal iman, saudara se-Islam dan seiman, saat-saat ini adalah kesempatan bagi kita untuk mendulang pahala dari ketika kita masih diberikan kesempatan hidup di bulan Dzulqa'dah ini. Dan tafsir daripada ayat ini bahwa Allah akan melipat gandakan semua aktivitas kita, ibadah-ibadah kita dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Contoh, sholat subuh kita melakukan thalabul ilm, lalu kita membaca Al-Quran, kita infak, kita birrul walidain, kita semua aktivitas yang sifatnya mahdhuh maupun ghair mahdhuh pada bulan Dzulqa'dah ini Allah lipat gandakan. Dan ini kesempatan bagi kita semua, Bapak. Tetapi di bulan ini juga Allah juga lipat gandakan apanya? Ketika kita bermaksiat kepada Allah, ketika kita melakukan dosa. Oleh karena itu, mari kita hindari hal-hal yang seperti ini. Tetapi kita perbanyak dengan banyak amalan-amalan soleh. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Pada zaman ini tidak jarang banyak manusia melalaikan waktu dan bersikap masa bodoh terhadap waktu. Mereka menyanyiakan waktu yang telah Allah Ta'ala takdirkan pada dirinya, seolah-olah hidup ini hanya untuk kesenangan dan hura-hura semata. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya daripada kematian. Karena menyia-nyiakan waktu akan memutuskan dari Allah dan negeri akhirat. Artinya kalau kita menyia-nyiakan waktu, menunggangi waktu hal-hal yang untuk kebaikan, itu sama saja memutuskan kita dengan kebaikan-kebaikan yang untuk di akhirat nanti. Sedangkan kematian hanya memutuskan dirimu dari dunia dan tetangga atau penduduknya. Ini dalam kitab Al-Fawaid halaman 44. Jadi betapa pentingnya waktu, dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari. Apalagi ini adalah bulan haram. Zumratul mu'minin wal mu'minat, kaum mu'minin mu'minat, hal inilah yang kita harus ekstra hati-hati di sisa umur kita ini yang sangat menentukan sampai akhir hayat kita. Betul. Bagaimana kita menuju garis finish dalam kondisi selamat? Artinya finish dalam hal ini adalah kematian. Bagaimana kita meninggal dalam kondisi husnul khotimah? Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil qawatimih. Dan sesungguhnya amal itu dilihat pada akhirnya. Itu yang menentukan. Lalu bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan waktu sisa ini untuk hal yang terbaik? Karena kebanyakan di antara kita ini usianya ada yang udah 50,
Ada 40 ke atas, 50 ke atas, 60 ke atas, 70 ke atas. Dengan kata lain bahwa waktu premium kita, waktu-waktu kita yang ketika kita sehat, zaman-zaman kita masih muda, sudah berlalu. Artinya apa? Sekarang kalau dibanding dengan beberapa puluh tahun yang lalu, jauh beda. Itulah yang namanya waktu premium kita. Maka di sisa yang sedikit ini jangan sampai kita kehilangan waktu. Karena ketika Allah panggil kita untuk yang ketiga kalinya, kita perlu memahami bahwa panggilan Allah itu di 3 kesempatan. Pertama adalah ketika adzan dikumandangkan, lalu adalah umroh dan haji kalau kita mampu, dan yang ketiga adalah panggilan kematian. Seperti Allah tegaskan di surat 6 ayat 2, "Tsumma qada ajala", lalu Allah menentukan ajalnya. Nah, berkaitan dengan waktu ini, maka sesuai dengan judul ada nasihat dari Fudail bin Iyad. Ini diambil dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam. Jadi ada dialog antara Fudail bin Iyad dengan seseorang yang usianya udah 60 tahun. Poinnya adalah perbaiki sisa usia, karena dengannya Allah Subhanahu wa taala mengampuni masa lalu. Artinya setelah 60 tahun itu Allah akan mengampuni semua kesalahan-kesalahan kita. Namun jika sisa usia dilalui dengan keburukan, berbuat maksiat, malas-malesan datang ke masjid, apalagi banyaklah yang kira-kira membuat Allah murka gitu, berarti kita telah mencabut kebaikan masa lalu dan usia yang tersisa. Sayang, ketika kita masih sudah waktu-waktu yang, apalagi ini adalah bulan haram, Arba'atun Hurum, kita sia-siakan. Nah, suatu saat Imam Fudail bin Iyad bertemu dengan seseorang dan menasihati seseorang itu. Fudail bin Iyad berkata, "Kam anta alaika?" Berapa umurmu yang telah kau lewati? Si fulan ini menjawab, "Situna sanatan", 60 tahun. Lalu Fudail bin Iyad mengatakan, "Wa anta mulzu sitina sanatan", selama 60 tahun ini engkau sedang berjalan ila rabbika tushihu antablugh, sedang berjalan menuju Rabbmu dan sebentar lagi engkau akan sampai. Artinya apa? Kepada kematian, ketemu dengan Allah. Nah, inilah. Jadi selama ini kalau umur saya 63 tahun, berarti 63 tahun saya berusaha untuk bertemu dengan Allah. Dan nanti pasti ada saatnya. Semuanya di antara kita ini. Siapapun yang hidup pada hakikatnya menuju siapa? Yaitu menuju Allah Ta'ala. Jamaah yang Allah yubarik fikum, semoga Allah memberkahi kalian. Allah tegaskan hal ini di surat 84, surat Al-Insyiqaq ayat 6. Ya ayyuhal insanu innaka kadun ila rabbika kadhan famulaqih. Hai manusia,
Sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sesungguh-sungguhnya menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Maka siapapun yang hidup pada hakikatnya adalah menuju Allah. Karena kenapa? Allah yang menciptakan kita semuanya. Nah, maka siapapun yang sudah berusia 63 tahun, maka perjalanannya sudah 63 tahun menuju Allah, seperti itu kecantaan pada diri saya. Kalau Bapak ada yang 74 tahun, ada yang 80, itulah perjalanan Bapak. Siapa yang berusia 90 tahun, maka perjalanan sudah 80 tahun menuju Allah. Dan semuanya sebentar lagi akan sampai. Tidak lama. Kenapa sebentar lagi akan sampai? Padahal kita tidak tahu kapan mati, namun dipastikan kematian itu pasti walaupun kita tidak tahu, dan yang tahu hanya Allah Ta'ala, seperti dijelaskan di surat Al-An'am ayat 2. Tsumma qada ajala, sesudah itu ditentukan ajal atau kematian. Kematian itu pasti, dan pasti itu artinya dekat. Sebagaimana ada perkataan kullu wa huwa atin atin, segala sesuatu yang akan datang pasti datang. Kullu man huwa atin qoribun, segala sesuatu yang pasti datang itu pasti dekat. Maka jangan pernah ragu terhadap janji Allah tentang hal ini. Siapapun manusia pada hakikatnya mendekat menuju kepada Allah. Kembali kepada Imam Fudail bin Iyad. Si fulan tadi menjawab 60 tahun. Lalu Fudail bin Iyad berkata, sejak 60 tahun yang lalu kamu menempuh perjalanan menuju Allah, dan mungkin saja kamu hampir sampai. Lelaki itu menjawab, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillah, sesungguhnya kita ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan akan kembali kepadanya. Maka yakini engkau akan menghadap Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala akan bertanya kepadamu. Maka Fudail bin Iyad berkata, at-takrifu ma'na, apakah kamu tahu atau paham arti itu? Yang ini adalah wa inna ilaihi raji'un itu maksudnya. Lalu si fulani berkata, aku hamba milik Allah dan akan kembali kepadanya. Barang siapa yang menyadari bahwa dia adalah hamba milik Allah dan pasti akan kembali padanya, maka hendaknya dia mengetahui bahwa dia akan berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Apa itu maksudnya? Di yaumil hisab. Dan barang siapa yang mengetahui bahwa dia akan berdiri di hadapan Allah, maka hendaknya dia mengetahui bahwa dia akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya selama di dunia. Masya Allah. Jadi ini kita akan ditanya satu persatu. Dan barang siapa yang mengetahui bahwa dia akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka hendaknya dia mempersiapkan jawabannya. Jadi kita harus mempersiapkan jawaban, Bapak. Dan itu tidak bisa dan tidak lain kecuali kita melakukan amal soleh, mengikuti apa perintah Rasul Allah dan Rasulnya. Ewani hafizukumullah, saudaraku yang semoga Allah jaga. Maka lelaki itu bertanya, wa mal hila, kalau demikian bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri ketika itu? Fudail bin Iyad menjawab, yasiru liman yasarhullah, mudah bagi yang dimudahkan Allah. Lelaki itu bertanya lagi, apa itu?
Maka Fudail bin Iyad menjawab, "Tuhsinu fima bagia, engkau berbuat kebaikan atau berbuat amal soleh pada sisa umur yang masih ada. Yughaffaru luka ma madho wa ma bagia, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu di masa lalu." Salat kita, infak kita, silaturahim dan silaturahmi kita, pembacaan Al-Quran kita, semua akan mengurangi, menghapuskan dosa-dosa yang masa lalu, kata Fudail bin Iyad. Fa innaka asakta fuma bagia, karena jika kamu tetap berbuat buruk pada sisa umurmu yang masih ada, ukhidatta bima madho wa ma bagia, kamu akan diseksa pada hari kiamat karena dosa-dosamu di masa lalu dan dosa-dosamu di sisa umurmu. Jadi ada dua, Pak. Kalau kita menyanyiakan mulai hari ini ke depan sampai ajal menjemput, ada dua. Kalau kita menyanyiakan, yang pertama apa? Karena kita dosa-dosa yang lalu Allah timpakan kepada kita karena kita menyanyiakan. Yang kedua adalah waktu saat ini ke depan kita juga sia-siakan. Itulah yang membuat kita susah nantinya tuh. Nah, sisa usia kita saat ini adalah modal terakhir bagi kita, karena ini adalah the one and only, satu-satunya harapan kita ketika kita akan menghadap Allah Jalla wa'ala. Sekali lagi, kita sudah kehilangan masa premium kita ketika kita masih sehat. Sekali lagi, kita sudah kehilangan masa produktif kita ketika usia kita dari 20 sampai 50. Pada masa itu bisa jadi kita belum kenal dengan dakwah. Bisa jadi. Karena itu sisa umur kita jangan kita sia-siakan, Bapak dan Ibu, termasuk di hamba yang dhaif ini. Kesimpulannya apa? Kultum pada pagi ini. Yang pertama adalah di bulan ini, di saat ini kita ada di dalam bulan namanya Arba'atun Hurum, bulan-bulan haram. Haram berbuat tidak baik. Kalau zaman dulu haram berbuat perang. Kenapa? Karena di surat At-Taubah surat 9 ayat 36, semua pahala dilipat gandakan, pahala apapun juga. Tapi juga ingat, kita harus ekstra hati-hati ketika kita melakukan kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya, atau berbuat zalim kepada saudara kita, maka itu dosanya dilipat gandakan juga. Maka berbuat baiklah. Mari kita berbuat baik. Kita melakukan amal soleh pada sisa umur yang masih ada ini, agar yughfaru luka ma madho wa ma baqiya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita di masa lalu. Tapi jika kamu tetap berbuat buruk pada sisa umurmu, maka ukhidata bima madho wa ma baqiya, kamu akan disiksa pada hari kiamat karena dosa-dosamu di masa lalu dan dosa-dosamu di sisa umur ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Rabbmu dan janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.